Indonesia akan suram jika yang terpilih kelak adalah seorang pembohong dan juga yang pernah dipecat oleh Pak Jokowi karena tidak becus bekerja. Setelah beberapa bulan lalu, Mas Giring mengatakan bahwa jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Kemarin di perayaan HUT PSI ke-7 yang dihadiri langsung oleh Pak Presiden Jokowi pun, Mas Giring mengatakan Indonesia akan suram jika yang terpilih kelak adalah seorang pembohong dan juga pernah dipecat oleh Pak Jokowi karena tidak becus bekerja. Kayaknya narasi-narasi yang dibangun oleh Mas Giring ini macam anak SMP yang mau nyalonin OSIS gitu. Kayaknya narasi-narasi Mas Giring ini tidak layak disampaikan oleh seseorang yang katanya ketua partai yang mendeklarasikan diri siap mencalonkan presiden 2024 nanti. Oh come on, mencalonkan presiden itu bukan main-main. Presiden itu skala besar, skala nasional gitu yang akan menjadi nomor satunya Indonesia. Jadi tidak perlu melakukan politik-politik kekanak-kanakan seperti ini. Kayak malu nggak sih Pak Aniesnya itu nggak pernah respon gitu sama apa yang disampaikan Mas Giring. Padahal pernyataan ini sama seperti yang dinyatakan Mas Giring beberapa bulan lalu. Dan sampai sekarang nggak direspon sama Pak Anies. Harusnya tuh ketua partai itu tandingannya ya ketua partai lagi gitu. Masa ketua partai tandingannya anggota partai? Saya yakin semua teman-teman sudah membaca terkait berita ini. Dan saya sudah melihat semua tayangan yang tentang Habib Bahar dari dua sisi yang dihadirkan oleh pihak TV One yang dipost 21 jam yang lalu. Di sini saya akan memposting beberapa potongan video dari video tersebut, tapi jika teman-teman ingin melihat fullnya, silahkan langsung ke kanal YouTube-nya TV One. Boleh tanyakan sama orang. Saya diancam sana kemari. Di video tersebut, Habib Gondrong mengatakan bahwa beliau adalah salah satu dari sekian banyak orang yang menolak dari semenjak FPI itu berdiri. Sampai katanya beliau mengalami berbagai ancaman. Pertanyaannya, ancaman seperti apa dan bisakah ditunjukkan kepada masyarakat? Jangan sampai ini hanya narasi-narasi liar yang akan menjadi berkembang di kalangan masyarakat. Terima kasih. Dia kan sering mengklaim-klaim atas nama Habib. Jadi Bahar ini dan Rizik tidak bisa... Oke, koreksi kalau saya salah. Beliau di pemberitaan atau di kanal YouTube apapun, beliau selalu dikatakan Habib Gondrong. Berarti gelar Habibnya selalu di bawah beliau. Apakah beliau juga mengklaim? Jika itu bukan klaim, lalu pertanyaannya adalah kualifikasi apa seseorang dikatakan selalu mengklaim atas nama Habib? Dari etnisnya, kalau bukan Habib, nggak ada yang ikut. Menurut saya, masyarakat Muslim Indonesia yang mengikuti beliau tidak sesederhana alasannya karena beliau Habib. Kenapa? Karena Ustadz Abdul Somad, Agim, beliau bukan Habib, tapi begitu banyak masyarakat yang mengikutinya. Dan bahkan jika masyarakat Indonesia mengikuti seseorang hanya karena beliau memiliki gelar Habib, saya belum pernah melihat masyarakat yang mana yang mengikuti Habib ini. Mohon izin, mungkin saya yang tidak tahu, boleh ditunjukkan kepada saya. Gerakan Bahar ini udah gerakan bukan Islam. Dia pesanan di gerakan ini. Jika memang beliau bisa mengatakan bahwa gerakan Habib Bahar dan kawan-kawan itu adalah gerakan pesanan, maka sebagaimana yang disampaikan oleh Cak Islah Bahrawi dalam video yang sama, bahwa beliau mengatakan bahwa semua orang boleh menduga-duga, maka mungkin masyarakat Indonesia juga bisa menduga-duga bahwa gerakan yang dibawa oleh Habib Gondrong ini adalah gerakan pesanan. Bahar tuh bicara sendiri di kamarnya, atau bicara sama Pak Hasan Hekal berdua, saya nggak gubris. Ini pembicaraan Bahar apa? Bisa mengaruhi orang. Jika memang salah satu kesalahannya Habib Bahar ini karena speak up di depan umum, kenapa Abu Janda tidak dihukum sama sekali? Karena menurut saya, Abu Janda lebih bahaya daripada Habib Bahar. Kenapa? Karena dia bisa mengotak-atik kedamaian di NKRI ini. Tapi ternyata sudah dijawab dengan Habib ini. Ini videonya. Dan lain sebagainya. Pemanggilan pertama. Pelaporan Nah, ini sudah dilaporkan. loh, tidak salah. Bertahun-tahun sudah diproses. Emang nggak salah kok diproses. Katanya tentang Bang Ade Armando, Bang Denny Siregar, itu karena mereka tidak salah, kenapa harus dihukum? Lalu pertanyaannya adalah kualifikasi salah dan benarnya menurut Habib ini seperti apa gitu, sehingga mereka layak dihukum. Kau ngerti hukum nggak? Loh, apa setiap laporan harus diproses? Secara tidak langsung beliau sudah menunjukkan kepada masyarakat bahwa tidak semua laporan itu harus diproses. Maka pertanyaannya, laporan seperti apa yang harus kita berikan sehingga laporan kita akan diproses? Kalau Bahar itu punya kuping, punya akal, banyak orang yang nggak suka. Loh, ada NU dukung dia. Apa NU itu goblok? Habib Quraisy dukung dia. Apa Habib Quraisy goblok? Ada peribahasa yang mengatakan tilailah seseorang bukan karena kamu membencinya. Well, sebenarnya bukan video ini yang mau gue stitch, tapi video si Mbak yang bilang bahwa Palestina itu nggak ada jasanya buat kemerdekaan Indonesia dan stitchnya di offin. Nggak tahu, mungkin nggak punya mental kuat ya. Kalau gitu oke, gue tunjukin histori bagaimana Palestina berjasa untuk kemerdekaan Indonesia yang dimuat di Sindonews. Gak mungkin lah ya lu bilang hoax, lu tahu kan Indonews milik MNC TV Group. Lu tahu Muhammad Ali Al-Husaini?
Dia adalah orang pertama dari Palestina yang mengakui kemerdekaan Indonesia, bahkan dia safari ke beberapa negara di Timur Tengah untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Dan di video sebelumnya, narasi lu bilang bahwa konflik Palestina dan Israel itu bukan tentang agama, tapi tentang merebutkan suatu wilayah. Yap sih, itu benar. Tapi kenapa lu kait-kaitin? Ada kader partai yang bahkan beliau merupakan wakil ketua partai yang mengkritisi Pak Presiden, bahkan menyindir Pak Presiden, terus langsung diingatkan sama ketua partainya. Beliau selalu aktif mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah, menyindir pemerintah di bumi Twitter setelah diingatkan lalu menghilang. Dan setelah menghilang, upload foto dengan Ibu Puan di luar negeri, dan sekarang tiba-tiba mengusulkan ibu kota baru diganti namanya bukan dengan Nusantara tapi dengan Jokowi. Jadi katanya ibu kota yang baru yang sekarang itu lebih baik namanya bukan Nusantara tapi namanya Jokowi aja. Menurut teman-teman, fenomena apakah yang sedang terjadi di atas sana dan ada yang tahu siapa yang dimaksud? Komen di kolom komentar ya.